Shalom, selamat pagi, selamat datang di PD PKK Santo Yakobus pagi ini. Kita semua adalah sahabat-sahabat Yesus, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Kita selalu bersukacita kalau kita bertemu di dalam PDKK Santo Yakobus pagi ini. Hari ini kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita masuk dengan penuh sukacita. Kita akan memulai persekutuan doa ini. Mari saya mengajak kita semua menyanyikan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki halamannya dengan penuh pujian. Yes, ku masuki gerbangnya. Ayo berdiri biar semangat. Yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita semua hari ini bersuka karena Tuhan Yesus yang membuat kita semuanya bergembira. Sekali lagi masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh yes, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan kita semua. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita sungguh bergembira karena ada Tuhan Yesus yang membuat kita semua bersukacita. Yesus adalah sahabat kita, Dia penyelamat, Dia penolong kita semua. Mari kita juga ingin bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua rahmat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera yang sudah dicurahkan buat kita semuanya. Amin ya. Kita semuanya merasa damai sejahtera sukacita karena Tuhan sudah mencurahkan buat kita semuanya. Baik, kita beri tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian ini, ku naikkan syukurku Tuhan. Kami ingin terus bersyukur Tuhan dalam segala hal, apapun yang terjadi. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung. Sekali lagi, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus.
ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala pujian syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Inilah syukur, inilah terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terpujilah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari luar biasa yang penuh kasih. Kami ingin terus bersyukur, memuji-muji-Mu dan berterima kasih Tuhan untuk rahmat kasih, kebaikan-Mu, kemurahan, damai sejahtera yang sudah Kau curahkan buat kami semuanya. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami ada di tempat ini untuk bersama-sama bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan kami yang terus Engkau pelihara, sehingga kami boleh tetap sehat, kuat, penuh semangat Tuhan untuk selalu bersyukur, berterima kasih dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan yang mau bersyukur dan berterima kasih. Tak henti-hentinya Tuhan, kami selalu ingin selalu bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan buat kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagimu,
buat kita semuanya. Terima kasih Yesus untuk rahmat kasih kebaikannya. Hari ini kita semua mau menari-nari buat Tuhan. Kita lanjut ya, kita naikkan pujian. Kita semua adalah sahabat-sahabatnya Yesus, amin. Amin ya. Kita sahabat Yesus. Yesus sahabat kita yang selalu hadir setiap saat. Hadir setiap saat. Bersama Yesus kita merasa sukacita, kita merasa berbahagia. Mari angkat tangannya tinggi-tinggi yang menjadi sahabat Yesus. Mana? Semuanya kita adalah sahabat Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. 1, 2, 3, Yesus sahabat kita. Kita semua sahabat Yesus siap berdiri semua, angkat tangannya tinggi-tinggi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita ingin menari buat Tuhan Yesus. Kita sekali lagi naikkan pujian ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu suka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuat tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yakin semua bersukacita? Yakin? Kalau yakin, saya mengajak kita semua menari-nari buat Tuhan. Kita semua bersukacita, bergoyang. Kita bukan jadi penonton, tapi kita mau menari-nari buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan gerak dan lagu. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku
duduk. Yesus sahabat kita, dia selalu hadir setiap saat dan membuat kita semua bersuka cita. Kita diberi kesempatan untuk sharing. Jadi kita sharing, kita ingin bercerita betapa luar biasanya Yesus, betapa baiknya dia. Sehingga kita semua ada di sini, kita diberkati Tuhan. Ayo silakan. Jadi siapa yang mau share? Halo, shalom semuanya, Bapak Ibu semua. Nama saya Koni. Di sini saya mau melanjutkan soal cucu saya. Kemarin kan pernah saya berikan kesaksian bahwa untuk persiapan operasi dan lain-lain. Puji Tuhan, tanggal 24 Oktober yang lalu cucu saya sudah dioperasi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin baru hadir di sini, wajah-wajah yang baru ya, puji Tuhan. Tuhan itu tidak tidur untuk kita, tapi Dia memberikan kekuatan dan ini adalah kenyataan yang saya alami. Saya selama ini sama suami, sama anak-anak gitu ya, hanya mengucap syukur bahwa Tuhan tidak berhenti memberikan apa yang kita butuhkan dan bisa dikatakan semua dicukupkan lah gitu kan. Kemudian cucu saya yang kedua itu terkena Down syndrome, lahir. Down syndrome itu membawa kelainan jantung. Nah, ternyata setelah diperiksa dari lahir Januari sampai ke 3 bulan baru ketahuan Down syndrome-nya itu jenisnya trisoma. Jadi Down syndrome yang tingkat tinggi gitu ya. Saya katakan Tuhan, ini adalah kado yang benar-benar membuat kami syok sebagai manusia. Tetapi saya bersyukur, saya bukan sehari, bukan 1-2 bulan ikut ke persekutuan doa, tapi persekutuan doa inilah yang membuatkan iman saya semakin tumbuh. Dibarengin ada Bu Herlina yang membimbing gitu ya. Jadi ini semua tuh proses gitu ya. Luar biasanya akhirnya cucu saya dinyatakan bahwa harus operasi jantung. Nah, dokter bilang bahwa ini hanya kateter bisa gitu kan. Terus kami mencari second opinion ke Singapura, ke Pineng, udah dibawa semua. Begitu di Pineng, dia bilang kamu pulang aja. Jangan operasi di sini karena ini butuh waktu yang lama untuk operasi di sini. Hati rasanya gimana ya, kita sudah datang untuk persiapan operasi, udah siap gitu, tapi kok disuruh pulang. Wah itu karena cucu saya yang nomor 1 itu kan udah mau hampir 3 tahun. Jadi saya nunggu di apartemen, jadi suami, mantu, anak itu yang membawa cucu yang kedua yang mau dioperasi. Mereka pulang, wah semuanya tuh diam. Saya pikir apa ini ya, ternyata kita harus pulang secepatnya. Karena tidak bisa operasi, karena butuh waktu, mereka harus diam stay di sini 1 bulan untuk menetralkan paru-paru. Karena paru-parunya itu kena infeksi. Nah, singkat cerita akhirnya kami pulang, tim dokter kami kembali ke Jakarta dengan rincian dokternya harus begini, ada 7 dokter. Kami daftarlah di Harapan Kita. Begitu sampai Harapan Kita, ternyata operasinya itu 8 bulan kemudian. Dengan susah payah 8 bulan, padahal hitungan hari ini secepatnya harus dioperasi. Entah gimana ya, terus terang ya kita doa dan doa, kembali ke doa lagi. Kalau kita hanya berkoar-koar, yang ada kita tambah pusing, yang ada kita tambah beban.
Dengan singkat cerita kami menemukan dokter yang pas semua. Karena selama di Indonesia kami telah memilih dokter-dokter itu yang pas. Akhirnya dapatlah 7 dokter itu tadi. Kemudian lari kemana kita? Karena kalau di harapan kita tuh kita harus nunggu 8 bulan. Oh ya sudah, kita main belakang. Tapi kok rasanya ternyata itu di harapan kita tuh banyak banget anak-anak yang semuanya ya namanya rumah sakit jantung ya. Jadi ada yang dari BPJS tahapannya, dari yang ada uang, ada yang gak ada uang, ada yang wah semua campur aduk. Tapi puji Tuhan dokternya bilang, Ibu ada rumah sakit baru di Kebayoran Lama. Kalau Ibu mau, alat yang diminta dan yang kita butuhkan ini ada. Gimana kalau kita pindah ke sana? Gimana ya dok? Nanti saya urus karena saya juga praktek di sana dengan beberapa dari 7 itu mungkin kayaknya ada 4 dokter yang praktek di sana. Mungkin mereka bisa mensupport, kita bisa mendahulukan si bayi ini, dia bilang gitu. Oke. Setelah sekian proses akhirnya dapat jadwal tanggal 24 itu. Dan kami tanggal 22 itu udah harus masuk anaknya ke rumah sakit untuk menetralkan semuanya. Disuntik lagi paru-parunya segala macam. Ada tanda lagi, Ibu Bapak siap ya. Kenapa dok? Semuanya ini saya jalankan sesuai prosedur. Tetapi ada angka 35 sampai 40% itu akan mengalami kegagalan. Waduh, kita berjuang lagi. Tuhan, sudah Down syndrome aja, orang ngelihat anak Down syndrome semuanya lah yang enggak saya yang sekarang terjadi sama cucu saya, anaknya gitu ya. Ini mau hilang, tapi udah kita persiapkan. Tapi puji Tuhan ya, kuasa doa kembali benar-benar. Di mana ya teman-teman PD semua terutama itu, wah kapan nih operasinya, kapan ini persiapannya, kapan itu. Di sisi lain juga, waduh orang banyak menanyakan, wah entah tersebar. Orang ngomong gila Kon, kamu kenapa ngomong sama orang bahwa anakmu, cucumu Down syndrome? Oh salah ya, saya bilang gitu. Enggak sih, orang tuh malah menutupi. Down syndrome tuh tanda kutip seumur hidup kita mendampingi dia. Oh iya juga sih, tapi gimana ya kalau saya enggak cerita, saya juga enggak mau memendam. Ya kita harus terbuka. Tapi ya puji Tuhan saya memberikan ternyata ada legio, ada, waduh saya enggak bisa sebutin satu persatu ya. Semuanya jam 3 doa koronka. Minta nama, minta sakitnya apa. Puji Tuhan saya kembali lagi ya. Kalau Tuhan mau mengatakan, sampai anak saya tuh ngomong, Mami seandainya si Mak ini mau diambil, sepertinya kita harus belajar berbesar hati. Anak saya aja ngomong begitu. Nah saya mamanya, papinya denger. Jadi Div, gimana ya Div kalau, ya sudah daripada dia tersiksa. Tiap malam itu Diva juga kebetulan anak saya tuh kasih ASI kan. Jadi kan dia harus ngasih susu jam sekian, jam sekian. Dia bilang nafas Mak tuh, udah ini jantung tuh kan kelihatan ya kembang kempis, ngeri banget Mi ngelihatnya. Kalau memang Tuhan mau ambil ya sudahlah, mau nggak mau kita relakan. Tapi kalau memang kata Tuhan belum, kan itu dokter yang ngomong Mami. Tapi kalau Tuhan mau kembalikan lagi dan dititipkan kembali kepada kita, ya sudah kita ambil, kita pelihara. Dalam hatiku, aduh anakku aja kuat ya.
Artinya itu aja tidak dikembalikan anaknya, bayinya ke saya aja saya sudah berterima kasih. Singkat cerita terjadilah operasi ini. Ya kita dengerin ya deg-degan ya karena itu prosesnya seperti orang jantung bypass itu yang harus dia potong dadanya itu. Dari hari ke hari puji Tuhan ya. Dokternya ngomong, pemulihan ini lama, butuh waktu. Ibu harus sabar, dia nggak bisa ngangkat, diginiin, tapi dia dianggap kita gendong seperti bayi. Karena kalau dia digendong kita angkat kayak bayi biasa, itu akan merubah posisi di dalamnya itu. Nah setelah dibuka, bukan hanya jantung masalahnya, ada lagi. Ternyata di dalam antara, saya nggak ngerti jelas ya, pokoknya tuh paru-paru itu ternyata ada penyumbatan juga. Jadi kalau dia telat dalam beberapa minggu, itu cucu saya bisa lewat. Dia ngomong puji Tuhan semua dilancarkan sama dokternya, dipasanglah kayak pen, kayak kita kayak jantung tuh dipasang pen di balon, jadi jalannya itu diperbesar. Ya puji Tuhan, makanya dokternya ngomong kita di dalam itu orang Down syndrome itu akan ada teroid. Jadi kalau memang ada teroid mungkin akan kita ambil juga teroidnya. Ternyata ya puji Tuhan semuanya bisa dijalankan dengan baik. Semuanya itu kita mau gini ya, kadang-kadang tuh hati ya namanya manusia. Kita bercerita sesama teman, sesama ini hasilnya itu kemana ya, memang mereka menguatkan kita. Luar biasa, saya juga ketemu teman-teman yang baik, yang memberikan support, tetangga, semua yang gak bisa saya sebutkan persatu. Tetapi itulah, kembali lagi ke Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus gila. Kalau mau dipikir itu saya gak pernah. Kan Tuhan itu memberikan mukjizat. Tuhan bersyukur hari ini bisa makan. Tuhan hari ini bersyukur perjalanan kami lancar. Hanya itu. Tetapi yang besar ini saya nggak pernah dapat. Ya saya ngomong bukannya cobaan. Tuhan saya yakin tidak akan memberikan cobaan kepada kita. Kembali lagi ke kita bahwa benar-benar operasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang pemulihannya itu belum 1 bulan, nanti tanggal 24 November ini 1 bulan. Anak itu bisa ya dianggap tumbuh besar, tumbuh kembangnya itu, pemulihannya itu puji Tuhan sekarang. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, di mana 1-2 orang kita berkumpul dan berdoa, Tuhan memberikan jawaban untuk diberikan kesembuhan. Waktu Tuhan itu kita nggak tahu kapan mau diambil, kapan mau dititipkan. Selama saya ngomong sama anak, selama dia dititipkan dengan kita, ya sudah kita jalanin dan kita urusin. Puji Tuhan sekarang cucu saya masih dalam perawatan, tapi dia sudah bisa tengkurap, bisa tertawa dan bisa mengenal. Tadinya dia kurang ya, maksudnya kenal orang. Sekarang udah bisa, dia butuh waktu ngelihat terus dia tersenyum. Itu yang sudah mengobati dan menguatkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Koni, luar biasa ya. Kita harus tetap bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang kita alami, baik suka, duka, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong dan pasti memberi yang terbaik buat kita semua, khususnya untuk Koni. Kita percaya doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya pasti baik. Herlina masih ada waktu? Sudah? Ya, baik. Kita akan menanggapi ke sharing Koni. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian.
Doa orang benar jika didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Di saat kita berada di suatu keadaan yang mengecewakan perasaan kita, kita tetap tunduk menutup mata, kita mencari Tuhan, berdoa, pasti Tuhan ada dan semuanya menjadi mujizat yang nyata. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, doa mengubah semuanya. Keadaan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan biar doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. dan bila doa yang keluar Dan dari bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. doa mengubah semuanya. Doa mengubah segala Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Di saat kami sepakat berdoa, doa orang benar jika didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan doa yang keluar dari iman itu berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah luar biasa. Allah yang perkasa dan berkuasa melakukan apapun. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu setia di dalam segala hal. Apapun yang kami alami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melihat kasih-Mu, untuk melihat kebaikan-Mu yang Kau curahkan buat setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus. Kami percaya pada saat ini Roh Kudus sudah bernyala-nyala di atas kami. Engkau yang ada dan memberkati kami semuanya Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus. Karena hanya Engkau lah yang kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari kita berdiri, kita sembah Yesus. Sembahmu, ku menyembahmu, Sembah Yesus. ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami masuk ke ruang-Mu, ku masuk ruang maha kudus. Maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati Masuk tulus. dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku sembah Yesus. ku sembahmu, Ku menyembah-Mu.
namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami tanya kamu, haleluya, 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 haleluya. Kudus, kuduslah kudus Tuhan. Kami menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan. Santa Karada Maramat Sikira Santa Sikira kami menyembahmu Yesus, ku sembah Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan jamahan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap masalah yang kami alami pasti akan ada jalan keluar. Setiap sakit penyakit pasti akan Kau sembuhkan karena Engkau yang Allah Maha Kuasa. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang boleh kami alami bersama denganmu Tuhan. Untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu. Untuk Bapak Stefanus yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami. Yang sebentar lagi akan mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah kuduskan, sucikan. Sehingga Pak Stefanus boleh mewartakannya dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami dapat menjadi berkat, memperoleh kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, biarlah menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan berkat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Stefanus. Selamat pagi, Shalom. Saya sungguh-sungguh merasakan sesuatu di tempat ini. Dari awal sampai tadi pernyataan-pernyataan Tuhan saya aminin semua itu. Dan itu semua benar Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu gak usah khawatir, gak usah takut akan hidup ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita ada Tuhan Allah yang hidup. Yang pernah merasakan apa yang dinyatakan penderitaan. Ya. Penderitaan Bapak Ibu dan saya tidak ada apa-apanya ya. Tuhan kuasanya luar biasa dan Dia menderita bukan karena kesalahan dan dosanya, tetapi karena kesalahan Bapak Ibu dan saya. Dia sungguh mengasihi dan mencintai Bapak Ibu dan kita semua. Pada hari ini kita mendapat tema yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya dari PD manapun. Ya, mengenai kekudusan. Kudusnya hidupnya umat Allah.
Bapak Ibu dan saya adalah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang memang seharusnya Bapak Ibu setelah bertobat, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun alasannya, ya, misalnya ada orang yang menerima Yesus masuk Katolik karena naksir seseorang, ya kan, akhirnya berumah tangga, merit, dan akhirnya dia terima Yesus, nggak apa-apa. Tapi setelah terima Yesus, jangan seperti manusia lama, ya. Tadi dalam perjalanan saya kemari, saya sempat ada satu lagu yang dinyanyikan oleh presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo. Ada Bapak Prabowo mendengarkannya lagunya itu? Aku masih seperti yang dulu. Bapak Ibu jangan seperti manusia lama terus. Kita harus jadi manusia yang baru Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, ya sulit untuk bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Sulit untuk bisa melihat dan merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang hari ini Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan di sini? Ada? Harusnya semua yang angkat tangan ataupun yang tidak, saya percaya Bapak Ibu harus percaya Yesus ada di sini. Amin, Bapak Sekalian. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan. Melalui persekutuan Bapak Ibu dan saya yang sehati, ya kan? Jika 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam namaku, Tuhan bilang apa? Aku hadir di tengah-tengah kalian. Kemudian apalagi melalui kesaksian. Ibu Koni, saya tadi kalau Ibu Koni nggak maju, saya juga mau maju, tapi saya nggak enak karena saya mau lama di sini, Bapak sekalian. Kan? Untung Ibu Koni cepat-cepat keluar dari bangku dan bersaksi, dan kesaksiannya luar biasa. Dan kalau itu terjadi pada Ibu Koni, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkannya. Tuhan pasti menyertainya, walaupun dokter menyatakan apapun, karena Tuhan adalah yang memberi kita hidup, yang membuat Mark hidup, ya cucunya dari Ibu Koni ini, dan kita melihat kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa roh-roh lain yang ingin mencuri ya kehidupan Mark ini. Kita percaya malam ini, siang ini, pagi hari ini, ya kita nggak kebetulan setahun sekali saya bersyukur boleh ada di sini. Dan tema ini ternyata memang tema yang sangat tepat untuk saat ini. Bapak Ibu tidak boleh sepelekan lah tema ini. Karena waktu saya mendapat tema ini, saya waktu membaca ayatnya di Imamat 20 itu, ya mungkin Bapak Ibu semua udah baca ya ayatnya belum? Kalau belum tolong Cindy boleh tayangkan nanti ya, habis ini kita tayangkan. Saya memperkenalkan dulu sebelumnya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru lihat wajah saya seperti ini ya. Nama saya Sugiharto, Stefanus Sugiharto ya. Ya dari Paroki Santo Andreas Kedoya. Ya saya memang bersyukur bersering ke daerah Kelapa Gading sini. Dan saya juga memiliki 1 istri, 5 anak ya. Dan saya bersyukur dah punya 1 istri yang baik, yang mendukung doa suaminya. Supaya suaminya jadi orang benar saudaraku. Ya kalau istri yang ngedoain suami jadi orang gak benar saudaraku ya. Dan kita bersyukur hari ini boleh bisa melayani Tuhan bukan karena kemauan dari awal, tapi karena Tuhan yang memilih saya. Mana ada saya punya rencana mau jadi hamba Tuhan, tidak ada saudaraku. Saya mau jadi pebisnis yang hebat ya, yang menjadi konglomerat kalau bisa. Tapi ternyata belum bisa saudaraku ya. Akhirnya Tuhan pilih saya menjadi hambanya dan kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, sepenuh jiwa. Maka dengan perjalanan hidup yang saya alami, dari mulai terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mulai SMP, kemudian sampai sekarang ternyata pergumulan terus menerus harus kita hadapi Bapak sekalian. Memang Tuhan itu Allah yang maha baik, Dia penolong, Dia sahabat tadi yang Bu Yule bilang, Dia sahabat yang luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu tidak gunakan, bagaimana Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, ya kita sangat rugi saudaraku ya. Karena Dia selalu mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam Matius bab 28 ayat 20, Dia menyatakan, Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya, Bapak Ibu lihat ada satu ayatnya, dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku di Yesus sendiri mengatakan menyertai Bapak Ibu dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman?
sekarang sedang berjalan. Ya, kalau saya berjalan dari Green Garden sana, dari Kedoya menuju ke sini Kim Daegon, kira-kira air zaman sekarang ada di mana? Di Moi, saudaraku. Berarti udah deket nggak? Udah dekat. Maka jangan sampai kita main-main lagi dalam kehidupan ini. Mari kita yang kebiasaan lama seperti amarah, emosi, ya, kesel sama orang, dikeselin orang, kita membenci orang, tidak bisa mengampuni orang, itu semua harus tinggalkan. Kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan kita. Dia tidak pernah melihat kesalahan kita, Bapak sekalian. Dia selalu mau kita tuh melakukan pengampunan, ya. Dia memberi pengampunan kepada Bapak, Ibu dan saya. Kapan kita diampuni? Di saat kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang setia, aku akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dia akan melupakan, saudaraku. Bukan diingat-ingat lagi dosanya. Kalau kita bisa mengingat, oh dulu dia salah, diingat lagi, berarti udah mengampuni, saudaraku, ya. Baik, tema hari ini adalah mengenai kudusnya umat Allah. Saya berharap pulang dari sini Bapak Ibu sudah jadi orang kudus semua. Jangan jadi orang kudisan melulu, saudaraku, ya kan? Ya, bolak-balik salah lagi, jatuh lagi dalam dosa, kesalahan, ya. Memang ini perjuangan. Maka tanpa pertolongan Roh Kudus, yang saya katakan hari ini, tanpa pertolongan Roh Kudus, ya memang saya pun nggak mampu, saudaraku. Sungguh, nggak mampu untuk bisa ngikutin apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan mau kita lakukan. Maka mari malah pagi siang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini menjadi rema dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Kalau saya lihat di sini memang selalu lihat banyak ibu-ibu yang cantik-cantik yang datang, yang bapak-bapak yang ganteng pada sibuk cari uang, betul nggak? Maka malaikat di surga banyak perempuan apa banyak lelaki? Banyak wanitanya, saudaraku, ya. Kalau saya lihat malaikat, tiba-tiba malaikat pasti wanita, saudaraku, ya. Bapak-bapaknya gimana? Perlu ibu-ibu yang datang mendoakan suaminya yang sedang usaha cari uang, sedang bekerja keras untuk kehidupan berkeluarganya, betul nggak? Ya, maka doakanlah para suami-suami supaya tidak sampai masuk ke dalam surgawi. Maka hari ini kita membacakan firman-Nya, silakan Cindy. Imamat bab 20 ayat 1 sampai 27 ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di dalam firman-Nya. Bapak Ibu boleh bacakan ayatnya di dalam Imamat. Sudah? Ya, mari baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, mumpung Bapak Ibu di sini tolong baca firman. Mungkin di rumah sibuk jarang baca firman ya. Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun di antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Terus, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yang berzina di dalam menyembah Moloch, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Cukup sampai sini aja, nanti yang lain Bapak Ibu baca sendiri ya. Karena banyak sekali itu mengenai berbagai macam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, supaya Bapak Ibu tidak hidup di dalam
kekudisan, tapi mau hidup dalam kekudusan. Ya, kalau Bapak Ibu baca semua itu nanti banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku. Ya, termasuk nanti di belakangnya kan ada yang hubungan antara bukan yang normal gitu ya, bukan suami istri yang normal, tapi antara laki-laki dan laki-laki, antara orang dan binatang dan seterusnya, itu ada di situ, saudaraku. Dan maka itu kita bersyukurlah, kita yang utama adalah ini tadi yang Bapak Ibu baca, ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita masa lalu, saudaraku. Baik kehidupan kita pribadi ataupun nenek moyang kita. Ya, zaman dulu mana ada orang yang mengenal firman. Ya, zaman dulu waktu saya kecil, kalau saya ada anak-anak yang sakit, bukan dibawa ke dokter loh. Dibawa kemana Bapak Ibu? Ke dukun, betul. Ya, kalau bawa ke dukun, lalu dukunnya nanti dia komat-kamit, minum air, kumur, sembur. Coba bayangin saudaraku, bagaimana itu rasanya tuh, mulut yang sudah makan macam-macam, kumur air, semprot ke orang yang sakit. Ya, dan yang anehnya sembuh. Anehnya sembuh. Maka kalau kita lihat zaman dulu ya, itu karena nggak ngerti saudaraku. Dan meramal, apalagi meramal wamiah, ya kan, supaya masa depan kita tahu, ya kita jadi orang sukses apa orang susah, ya kan. Itu semua terjadi dalam masa-masa dulu. Saya pun ngalami, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan jamah saya, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya lepaskan semua segala ikatan-ikatan masa lalu saya. Waktu saya ada di Romo Yohanes, saya pernah ikut ada seminar dari orang luar negeri waktu itu mengenai mengenai pelepasan kuasa-kuasa kegelapan. Waktu istirahat makan siang, Tuhan benar-benar nyuruh saya, kamu duduk di sini tidak boleh makan siang. Coba saudaraku, kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini saya alami saudaraku, ya. Dan saya duduk tuh, saya dikasih lembaran seperti ginian, ada dua lembar saudaraku. Saya tulis pengalaman, saya ingat-ingat masa lalu apa aja yang saya pernah ngalamin, peramalan-peramalan atau ikut-ikut kuasa kegelapan, atau pernah diajak sama orang tua kemana-kemana yang bukan ke gereja, bukan ke rumah Tuhan saudaraku. Ya, di Kuamia lah, diapain, di Kuepang lah, apapun namanya. Ya, namanya kita pernah ada, waktu masih kecil di tempat daerah saya itu ada namanya ogan, ada yang tahu nama ogan itu, ya. Jadi pakainya burung gelatik saudaraku, ya, burung gelatik itu nanti dia dijejer kartunya macam-macam, ada gambarnya. Begitu saya bayarnya bukan pakai uang, pakai beras segelas, ya. Saya mau masuk ke rumah, ambil beras segelas, satu buat saya, satu buat adik saya, ya, taruh di situ, baru burungnya kerja saudaraku, ya, langsung dia cari yang ini buat saya nih, Sugihart Savanus, ambil, dibuka sama tukang ogannya itu. Oh, Bapak dapat bunga, artinya Bapak tuh hidupnya baik, ya, harum, masa depannya baik. Senang nggak saudaraku? Senang, dapatnya baik-baik semua. Adik saya dapat dari burung gelatik, dibuka, dapatnya anjing. Kebetulan sionya anjing juga sih, gak sionya anjing. Wah, ini Bapak ini galak, nanti gedenya galak. Tapi ternyata sekarang adik saya diem aja saudaraku. Iya betul, gak galak saudaraku. Lebih galakan saya waktu masa muda saya. Ya, jadi itu bohong saudaraku, itu bohong sekali. Masa hidup kita ditentukan oleh burung gelatik. Benar gak saudaraku? Hidup kita sekarang harus percaya, kayak bersyukur hidup kita dikuasai dan dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mencapai kepada rancangan-rancangan kehidupan Bapak Ibu dan saya sesuai dengan gambar Allah. Betul nggak? Yeremia 29 ayat 11, kalau Bapak Ibu bisa baca itu ayat itu, mungkin Sidi bisa belum disiapin, tapi cari aja. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku, pada Allah, mengenai kamu, pada Bapak Ibu dan saya. Apa itu rancangannya? Rancangan sukacita, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kegagalan apapun, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Maka Bapak Ibu dan saya jangan suka ngeluh masa depan kita suram atau masa depan kita cerah.
sesuai dengan firman, masa depan Bapak Ibu dan saya pasti cerah dong, betul nggak? Bukan madesu kan, ya nggak? Maka dari itu hari-hari yang kita jalanin, jangan lupa Bapak Ibu menjaga apa yang kita perkatakan, ya. Di dalam Amsal 18 ayat 21 ada yang ingat nggak? Nggak apa-apa, nggak ingat, nggak apa-apa, nanti Cindy bisa nayangin itu ya. Amsal 18 ayat 21, Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, siapa yang mengucapkannya akan mengalami buahnya. Ya, kalau kita lihat yang namanya dulu Thomas Alva Edison kalau nggak salah, sekolahnya itu bodohnya luar biasa saudaraku. Sampai gurunya bilang, kamu bodoh banget, udah nggak usah sekolah, pulang aja. Ya, percuma kamu sekolah. Begitu pulang sama rumah, ibunya bilang apa? Nak, kamu pasti jadi orang besar. Nanti kamu besar jadi orang yang berguna bagi dunia bila perlu, ya kan? Ternyata dia betul menciptakan apa? Listrik, saudaraku. Jadi doa seorang ibu sama doanya seorang guru, lebih kuat mana doanya? Ibu. Si dosen mengutuk anak ini bodoh banget, si ibu mengatakan anakku pinter banget atau jadi orang besar. Maka lidah Bapak Ibu dan saya tolong yang sudah pernah mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Ayub waktu bertobat dia mencabut setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Masalah kekhawatiran, ketakutan, mau ngomong sesuatu yang negatif saudaraku, cabut dalam nama Yesus. Karena mulut kita tidak bertulang, betul? Ya, apalagi kalau hati kita ini penuh dengan masalah, yang keluar pasti nggak benar. Kalau hati kita penuh kebencian, yang keluar pasti kutuk, bukan berkat saudaraku. Tapi malam ini, siang hari ini, kita mau mengubah semuanya itu, ya. Kita mau berubah dan mengubah setiap apa yang pernah kita lakukan yang masa lalu yang belum beres, kita mau beresin pagi hari ini, ya, karena tidak kebetulan Bapak Ibu datang loh hari ini. Dan saya senang sekali pagi-pagi tapi banyak ibu-ibu yang bisa datang loh, ya. Di PD kita aja kalau malam aja datang paling ya sebanyak ini, paling separuh saudaraku, itu udah bagus loh, ya. Tapi pagi hari ini benar-benar luar biasa Tuhan mengundang Bapak Ibu untuk apa? Supaya lebih banyak orang-orang yang menyadari, memahami akan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya terhilang dari miliknya, ya. Maka hidup dalam kekudusan ini perlu dibenahi, dibereskan. Ya, masa lalu kita apapun Tuhan tidak peduli. Yang penting sekarang kita mau datang kepada Dia, mohon pada Tuhan, Tuhan ampuni segala kesalahan dosa saya yang pernah aku lakukan, yang dimengerti ataupun yang tidak dimengerti, yang kita sadari atau yang tidak disadari. Baik dari perkataan, pikiran, perbuatan. Coba kalau Bapak Ibu punya pikiran yang jahat, Tuhan tahu nggak? Kita punya hati aja dalam hati, ini orang tuh benar-benar nyebelin itu ya. Tuhan tahu nggak? Saudara, aku benci deh sama orang itu. Padahal nggak ngomong loh. Ya, dalam hati itu aku benci sama orang itu. Tuhan tahu saudaraku. Maka dari pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui hati kita ini mau Tuhan bereskan pada hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu mau diberesin? Mau diberes semuanya masalah kita masa lalu. Nanti kita mau sungguh-sungguh dalam tema ini, kita mau ada namanya pemulihan hati. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu punya hati seperti apa. Ya, dalam lautan bisa ditebak kan, tinggi gunung bisa diukur, tapi hati kita hanya Tuhan yang tahu. Maka hari ini Bapak Ibu siapkan hati. Tadi ada yang menyatakan dalam ungkapan Tuhan tadi, ya Tuhan mengatakan Tuhan hadir di sini, Dia mengalir seperti air mengalir yang begitu luar biasa, air kehidupan itu. Tuhan mau masuk ke dalam Bapak Ibu dan saya. Tapi syaratnya harus mau buka hati, ya kan? Mau merendahkan hati. Ya, Bapak Ibu benar-benar hari ini siap untuk menerima zaman Tuhan yang luar biasa ya. Baik. Kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tentunya kembali kalau hal itu semua pernah kita alami, kita lakukan, kita sudah mengaku dosa ya, setiap Paskah kita mengaku dosa,
Setiap kita mau Natal ngaku dosa, betul nggak saudaraku ya? Ya itu namanya pertobatan napas ya, Natal dan Paskah. Tapi kalau kita sadar, kapanpun kita sadar salah, cepat-cepat ngaku dosa saudaraku. Ya, kalau saya Ekaristi, saya sering mengungkapkan iman saya, Tuhan waktu kita terima hosti itu, ya dari tubuh dan dari Yesus, saya selalu mengakui Tuhan, aku manusia yang lemah, yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Melalui tubuhmu itu Tuhan saya terima dengan iman. Engkau Allah yang kudus, kuduskanlah kami Tuhan, kuduskanlah diri saya ini Tuhan. Karena saya sadar manusia lemah ini masih ada daging saudaraku, ya masih sering mengalami kelemahan dan dosa. Sering melanggar apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Gak boleh marah, masih marah-marah, kesel bener. Liatin karyawan yang gak bisa ngerti apa yang kita mau, ya kan. Salah cekcok sama pasangan juga ribut, ya, maka mulai belajar saling mengalah, saling memaafkan, saling mengampuni, itu yang penting. Maka ada satu ayat yang Bapak Ibu harus baca hari ini, Yesekiel 36 ayat 25. Tolong ayat ini Bapak Ibu catat baik-baik dan renungkan baik-baik nanti di rumah. Ya, Tuhan mau memulihkan hati Bapak Ibu dan saya dari segala ikatan apapun masa lalu kita, ya. Mari kita sama-sama kita baca ayat ini sebagai ungkapan kita punya permohonan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan aku melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Surah 9. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsanya. Cukup sampai situ dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa ini nanti dibaca lagi di rumah waktu berdoa, mohon supaya Tuhan tahirkan hati saya. Tahir itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu orang kusta kan ya, tahir itu bukan cuma sembuh loh. Kalau sembuh masih ada bekasnya. Kalau tahir itu pulih seperti sedia kala Bapak Ibu mengalami kebaikan dan pemulihan kembali. Hati kita akan ditahirkan bukan disembuhkan. Gak cukup untuk disembuhkan. Kalau disembuhkan masih ada bekasnya. Tapi ditahirkan itu bebas bersih seperti Bapak Ibu diciptakan kembali oleh Tuhan, oleh Allah kita. Maka bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang tadi yang ngomong Tuhan loh saudaraku. Ya akunya itu Tuhan sendiri. Ya, Dia akan memberikan kepada kita air jernih, yaitu firman Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bersyukur malam ini, siang hari ini kita akan benar-benar mengungkapkan secara pribadi masing-masing. Saya mau berubah. Saya menjadi orang yang benar-benar menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Minggu yang lalu temanya juga sama. Kalau Bapak Ibu mendengar di misa homili yang minggu kemarin mengenai akhir zaman, saudara. Jadi artinya sudah nggak boleh main-main lagi untuk hidup ke depan ini saudaraku. Banyak sekali kejadian yang mendadak-mendadak akibat virus corona. Dapat vaksin ya, banyak yang sudah mendapat vaksin, bahkan ada yang minta lebih ya. Beli lagi ke dokter lain, aku mau divaksin lagi dok supaya bebas dari virus corona. Ternyata vaksin itu ada dampaknya. Bisa membuat darah kita jadi berubah, jadi lebih mengental katanya begitu. Lalu bagaimana Tuhan ini aku sudah terima vaksin. Darah Yesus. Amin saudaraku. Waktu Bapak Ibu terima Ekaristi, darah Yesus mentahirkan atau memulihkan darah saya. Yang sudah tercemar oleh berbagai macam obat-obatan.
yang sudah tercenang bagaimana oleh vaksin-vaksinnya sudah diberikan pada tubuh kita. Maka jangan sepelekan ekaristi saudaraku. Tubuh dan darah Yesus itu benar-benar kuasanya luar biasa. Tuhan bersabda saja sepatah kata maka saya akan sembuh. Tapi banyak orang sakit datang ke gereja sembuh enggak? Belum. Karena apa? Kembali lagi proses saudaraku. Proses iman itu harus Bapak Ibu ngalamin proses iman seperti wanita pendarahan 12 tahun. Sudah bertahun-tahun dia sakit pendarahan tapi nggak mati-mati, betul nggak? Padahal di dalam sejarah rumah sakit bersalin kalau saya dengar orang melahirkan pendarahan nggak kuat sehari 2 hari meninggal, ya kan? Kehabisan darah saudaraku. Tapi ini wanita ini kenapa 12 tahun bertahan? Karena Tuhan punya rencana pada wanita ini. Supaya wanita ini menerima keselamatan. Betul saudaraku. Kalau Bapak Ibu dan saya di dalam rencana Tuhan pasti selamat. Amin. Maka bersyukurlah Bapak Ibu di sini tuh dalam rencana Tuhan Bapak Ibu sudah menerima keselamatan ya. Dan keselamatan itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan ekonomi kita dan seterusnya. Tadi dikatakan dalam Yesekiel tadi gandum dan apa Tuhan akan berikan itu tidak akan, mungkin dunia akan krisis pangan, tapi Bapak Ibu tidak akan mengalami krisis pangan. Amin. Ya waktu masa COVID anak saya yang di Bali dia tugasnya syuting video. Saat itu tidak ada pengantin yang di shoot kan, gak ada yang mau merayakan pesta perkawinan selama berapa tahun, gak ada kerjaan. Ya tentunya sama lah semua orang kalau gak ada pemasukan pasti ngalamin kesulitan keuangan. Tapi keahlian anak saya ini dia cerita, dia bikin ngevlog makanan-makanan di tempat-tempat warung, restoran-restoran atau tempat makan gitu, di vlogin itu. Masukin ke YouTube apa masukin ke mana, Instagram apa kemana saya nggak tahu lah. Tapi intinya melalui cara itu banyak restoran-restoran ngirimin makanan setiap hari ke rumah anak saya saudara. Supaya difoto, di vlog semua, dikirim ke tempat dia punya multimedia itu. Ya, jadi tiap hari dia kelimpahan makanan saudara. Ini yang di luar nalar manusia. Maka kita dikasih akal budi saudaraku untuk berpikir yang positif apa yang Bapak Ibu bisa. Dan bisa masak aja udah. Yang bisa, kayak saya tugasnya misalnya servis atau membetulkan AC, saya kerjain itu aja udah. Gak usah pikir macam-macam. Tadi ada jalan Tuhan mengikuti dan memberikan berkat saudaraku. Jangan ngeluh kalau lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada pemasukan. Jangan ngeluh. Kan banyak orang kalau lagi rame, waduh puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Begitu gak ada yang datang sepi, ngeluh. Gimana sih ini karyawan diomelin semua, kamu gimana sih gak ada yang beli. Loh ini harus kita belajar seperti tadi dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 ya. Bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Keadaan apapun Ibu Koni tadi dia bisa bersyukur dalam menghadapi cucu yang seperti itu dahsyat luar biasa saudaraku. Ungkapan iman yang sungguh-sungguh mengagumkan hati Tuhan saudaraku. Ya, dia kembali lagi, wanita pendarahan 12 tahun itu setelah dia timbul iman, asalku jamah saja jubah Yesus saya pasti sembuh. Jadi Tuhan tuh sedang menunggu iman yang luar biasa seperti itu. Supaya kita datang ke Ekaristi pun setelah terima hosti, kita imani terjadilah mujizat. Mau masalah mendoakan siapapun ya. Jadi dalam perjalanan pelayanan yang kami alami, saya banyak melihat kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Orang cancer yang sudah menjalar kemana-mana, dokter sudah bilang umurnya tinggal berapa bulan, itu pun Tuhan nyatakan mujizat. Sembuh, dikasih verleng waktu hidup 20 tahun saudaraku. Ya, jadi banyak hal yang kita harus amini, kita percayai, pertolongan Tuhan itu sudah pasti akan terjadi selama Bapak Ibu dan saya bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam apa lagi? Doa, iman dan firman. 3 hal ini penting Bapak sekalian. Ini saya selalu menyampaikan di dalam persekutuan doa, 3 hal ini penting banget, doa, firman dan iman. Karena ini sangat berkaitan saudaraku. Doa itu adalah kembali lagi senjata, pistol.
Firman adalah pelurunya, iman adalah kekuatan untuk menembak musuh. Kalau Bapak Ibu imannya lemah, udah doa, percaya, tiba-tiba bisa sembuh nggak ya? Nah, kita down lagi saudaraku. Kekuatannya orang bilang doanya mentok plafon saudaraku. Gak bisa nembus plafon ya kan. Jadi kalau kita berdoa dengan iman sungguh-sungguh, doa orang benar jika dengan yakin, dengan sungguh doa akan besar kuasanya. Tadi pujian beliau ada ya doa orang benar Bapak Ibu. Maka untuk menjadi orang benar, Bapak Ibu harus jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam firman. Firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kehidupan ini. Maka ada orang bilang, aduh Pak, susah banget Pak saya untuk ngilangin kebiasaan saya yang buruk nih Pak, yang jelek Pak. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh tadi ngikutin firman tadi, Roh Kudus biar berkarya, bukan cuma tinggal loh ya, berkarya dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita pasti mampu untuk melawan godaan itu. Ya, kelemahan kita itu pasti bisa ya, karena waktunya sudah sangat dekat saudaraku, benar-benar ini nggak main-main. Siapapun pemimpin kita, siapapun pemimpin Amerika kesulitan terus semakin sulit saudaraku. Kenapa? Karena ini di firman sudah jelas tanda akhir zaman. Kejahatan semakin banyak, kejahatan yang macam-macam saudaraku. Ya, memang virus corona bukan suatu kejahatan saudaraku. Yang diciptakan oleh manusia, bukan timbul secara sendiri. Supaya apa? Supaya banyak mengalami pemusnahan manusia tanpa disadari kita. Dan untuk mencapai uang saudaraku itu, orang yang meninggal karena COVID, rumah sakit menurut saya punya pendengar dari teman-teman, itu dapat uang berapa puluh juta. Jadi ada suatu peristiwa, ada teman cerita, Pak, ini papa saya meninggal di rumah sakit masa COVID, meninggalnya bukan karena COVID loh Pak. Tapi saya ditawarin oleh rumah sakit Pak, suruh menjadi pernyataan bahwa papanya itu kena COVID. Supaya apa? Supaya nanti dia kasih uang 25 juta. Oh, ini kalau bayar, kalau COVID kan nggak usah bayar saudaraku, yang bayar rumah sakit pemerintah. Kalau dia nggak menyatakan COVID, bayar berapa puluh juta. Hitung-hitung, oh untung nih kita. Ya kan, nggak bayar dapat uang 25 juta. Cuma menyatakan papa saya meninggal karena COVID. Ada peristiwa seperti yang saya dengar saudaraku. Jadi semua ini ada rancangan-rancangan yang benar-benar jahat luar biasa. Manusia harganya itu tidak ada, nyawanya itu sebenarnya seperti tidak ada artinya saudaraku. Maka dari itu Bapak Ibu dan saya masih hidup, amin, karena pemeliharaan Tuhan. Karena Bapak Ibu memiliki iman. Ya, bukan berarti yang meninggal nggak punya iman ya, mungkin punya iman, cuma ya ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi. Karena mama mertua saya juga meninggal karena virus juga, karena COVID juga saudara. Padahal seger bugar, umur udah 94 tahun tapi masih sehat walafiat. Gara-gara ketularan sama pembantunya yang mendampingi mama saya kena, cuma gejalanya cuma lah sakit leher itu, menelan sakit katanya, nggak ada demam, nggak ada apa. Cuma lama-lama mungkin terpengaruh situasi agak nyesek katanya. Buru-buru cepat dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit sudah kayak orang buang sesuatu. Masuk rumah sakit sudah. Kita nggak boleh nengok, kita nggak boleh nemuin. Cuma untung masih bisa di video waktu itu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian meninggal dunia saudaraku. Aduh sangat-sangat benar menyedihkan. Tapi ada peristiwa lain saudaraku. Mama teman saya umurnya juga hampir sama 90-an tahun itu. Kena COVID di rumah sakit, umumnya nggak boleh ditemenin, tapi karena ini ada keluarganya dokter, anaknya cucunya ada yang dokter, dia bilang sama rumah sakit, tolong tante saya mau jaga. Loh kenapa? Gak apa-apa, tante saya udah kena COVID, jadi udah punya imun, dia bilang gitu kan, punya keberanian. Dampingi mamanya sembuh saudaraku. Kenapa? Dia ada yang mendampingi. Ada yang nemanin. Maka pendampingan itu penting sekali saudaraku. Mari katakan Yesus sahabat kita. Betul gak saudaraku? Walaupun tidak kelihatan fisik mata, tapi Tuhan setia mendampingi Bapak Ibu dan saya. Amin. Jangan sepelekan. Ini benar-benar Bapak Ibu dipesankan tadi dari pernyataan juga yang saya dengar.
Tuhan Yesus benar-benar ingin selalu bersama kita. Maka dari itu, jaga kekudusan. Tanpa kekudusan, ada satu ayat yang dinyatakan, tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Maka Bapak Ibu kalau sudah mendapat suatu, artinya suatu mengalami Tuhan punya keinginan Tuhan itu, Bapak Ibu akan bisa melihat dia dengan fisik mata, saudara. Betul. Kalau saya mendengar suara Tuhan sudah sering, ya. Tapi kalau melihat saya belum, saudaraku. Ya, saya mau terus berjuang untuk menjaga kekudusan. Ya, dengan cara tadi mohon supaya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang ada dalam hati Bapak Ibu dan saya diberikan kuasa, ya. Ajak dia, Roh Kudus tolong bantu saya. Fungsi Roh Kudus Bapak Ibu masih ingat ya? Roh Kudus diberikan oleh Allah pada kita untuk menghibur, menolong, mengajar, dan mengingatkan apa yang Tuhan janjikan pada Bapak Ibu dan sekalian. Maka kita nggak boleh punya kehidupan kita namanya putus asa. Yang saya bilang ada 4 jembatan, ya, 3 jembatan atau 4 jembatan itu, ada satu yang nggak boleh lewat, jembatan terpendek itu adalah putus asa. Jangan lewat situ, saudaraku. Kita masih punya Tuhan, amin. Ya, saya tadi anaknya Ibu Koni luar biasa, ya, dia siap tegar menerima kenyataan bahwa anaknya, pokoknya dia akan terima dengan apa adanya, dan kalau memang Tuhan sudah memang yang Tuhan yang ngambil, dia serahkan. Kalau bukan Tuhan yang ngambil, jangan serahkan. Amin. Ya, Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Maka tiap hari Bapak Ibu jangan lupa bangun tidur, ingat Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan, Engkau selalu hadirlah dalam hidup saya. Hadirlah dalam segala kehidupan keluarga saya, dalam usaha saya, ya, supaya kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Masa sulit, masa krisis, kita tidak mengalami krisis, saudaraku. Ya, tetap kita akan dipelihara Tuhan luar biasa. Baik, jadi itulah yang bisa kita renungkan pada siang hari ini, Bapak sekalian. Bapak Ibu supaya datang tidak sama nanti kita pulang. Datang ada hal-hal yang perlu kita bereskan, ya. Pulang kita sudah bebas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengakui segala dosa kesalahan kita, maka kita harus percaya Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mohon ampun di hadapan Tuhan sesuai dengan doa taubat kita yang sering kita lakukan di dalam gereja, ya. Sebelum kita nanti masuk dalam doa selanjutnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu saat ini sudah menyatakan pengampunan dosa, mengakui segala kesalahan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang setia dan adil. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Kau berikan bagi kami. Biar saat ini kami mau mulai belajar Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Meninggalkan segala sesuatu yang Kau firmankan yang tidak sesuai dengan firman-Mu ini kami mau tinggalkan Tuhan. Kau mau hidup benar di hadapan-Mu dengan mau mendengar segala firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup setiap kami. Untuk kami dimampukan untuk menolak segala ajakan-ajakan si jahat. Ajakan-ajakan kuasa-kuasa si jahat.
Kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, segala pengalaman hidup kami, masa lalu kami, dari peramalan, dari kuasa-kuasa kegelapan, ataupun yang pernah kami jatuh dalam dosa, berzina di dalam roh, kami mohon Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu, dan kami mau nolak semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam doa pemulihan. Mari kita mohon pada Roh Kudus. Setelah Bapak Ibu dan saya sudah diberikan pengampunan, saat ini Tuhan mau memberikan Roh Kudus yang aktif. Roh Kudus yang mau membantu kita, menolong kita, supaya kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau menghilangkan segala kedagingan, keduniawian yang masih kita sering alami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, datanglah saat ini. Roh Kudus, datanglah, jamalah, jamati, jamalah, serahkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Jadikanlah doa kita ya Allah. Hiburlah yang lemah, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh mohon pada Tuhan ya Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati dalam hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Jadikanlah pujian ini sebagai doa kita semua. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam hati setiap kami. Karena kami telah menerima baptisan air di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat ini kami mohon Roh Kudus berkaryalah dalam setiap hati kami, untuk menguatkan kami, untuk menjalani setiap langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Agar kami dikuatkan untuk menolak segala hal-hal kedagingan yang masih menguasai kami. Bahkan keduniawian yang masih menguasai kami. Kami mau belajar daripada-Mu ya Tuhan. Belajar rendah hati, lemah lembut, supaya jiwa kami mengalami ketenangan Tuhan. Bila firman-Mu saat ini yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman itu terus akan bekerja di dalam hidup setiap kami sampai berhasil. Dan kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu ya Tuhan, yang mau menjaga kekudusan. Kami tahu Tuhan, hanya orang-orang yang mengalami kekudusan itu yang bisa melihat Engkau Tuhan.
yang bisa berjumpa dengan Engkau Yesus, yang bisa boleh mengalami Tuhan janji-Mu Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakitnya, Engkaulah Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam ekonomi Tuhan. Saat ini sangat sulit di dalam usaha yang mereka jalani. Engkaulah Allah yang memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Berikan jalan Tuhan untuk mereka boleh bekerja dan boleh menghasilkan apa yang mereka butuhkan. Karena gandum semua makanan akan Kau limpahkan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa secara khusus untuk cucu daripada Ibu Koni Tuhan, Max ini Tuhan. Kalau Engkau izinkan Max ada di dalam kehidupan ini bersama keluarga Ibu Koni Tuhan, kami tahu Engkau memiliki rencana yang luar biasa dalam keluarga ini. Keselamatan untuk keluarga Ibu Koni Tuhan, dan untuk Max khususnya Kau jaga, lindungi, beri kehidupan, nafas yang sehat Tuhan, pertumbuhan yang normal Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan doa di tempat ini Tuhan. Kami melihat mereka semua rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh hadir di tempat ini dan pulang membawa berkat yang Kau berikan bagi kami semua. Roh sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang kami boleh miliki Tuhan. Ucapan syukur yang boleh kami panjatkan bagi-Mu untuk waktu-waktu yang selalu kami miliki. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat ada doa-doa yang terkumpul di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang makasih, Maha tahu. Saat ini Tuhan, kami bawa doa-doa ini ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati mereka semua, apa yang dimohonkan di dalam tulisan doa ini. Dan Kau mengabulkannya, menjawabnya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya kami boleh bersaksi ke dalam hidup kami, di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa juga ditolong, diselamatkan, dan imannya diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas hadirat-Mu pada siang hari ini. Oh, berkati secara khusus bagi tim pelayanan di PDKK Santo Yakobus ini. Yang pagi hari ini Tuhan, untuk tim worship leader, musik, multimedia, tim doa, penerima tamu, dan semua kami yang hadir di sini Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat Tuhan Yesus. Demikianlah doa-doa kami Tuhan, dan permohonan kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu ini Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, dan mengimani hidup kami sudah dikuduskan oleh Engkau ya Bapa. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk bersamanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stefanus Sugiarto untuk setiap firman yang luar biasa yang sudah ditaburkan buat kita semuanya. Kita percaya setiap firman yang ditaburkan pasti akan menjadi berkat buat kita semuanya. Biarlah kita juga boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Tuhan Yesus memberkati Pak Stefanus Sugiarto. Terima kasih Pak. Baik, kita akan lanjut dengan persembahan. Biarlah kita ingin mempersembahkan yang terbaik dan terindah bagi Tuhan. Karena semua apa yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang kita ingin mempersembahkan dengan tulus, dengan hati yang bersyukur, yang terbaik
kita berikan kepada Tuhan Yesus. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Sebagai puji hormat bagimu Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Sebagai hormat kami bagimu Tuhan. Sebagai puji hormat bagimu. Terima kasih untuk persembahannya, dan kita percaya semuanya adalah puji hormat kita buat Yesus. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Cinta, silakan. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada siang ini. Kepada Bapak Stefanus atas pewartaannya yang sungguh menguatkan kami. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Amin. Kepada Ibu Koniap atas kesaksiannya, terima kasih. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Yulia dan kawan-kawan, terima kasih. Kepada pemain keyboard Lukas, terima kasih. Kepada petugas LCD, Ibu Desi, Cindy dan Tri, dan soundman Bro Alvin, terima kasih. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 21 November jam 19.30 di Gedung Gereja Lama KTG di sini ada renungan oleh Bapak Yopi Tarore dengan tema Karunia Penyembuhan. Selasa pagi tanggal 26 November jam 10 pagi di tempat ini ada renungan dibawakan oleh Bapak Ignatius Popo dengan tema Tanda-tanda Akhir Zaman. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada Bapak Ibu. Oh, selamat datang Ibu. Selamat datang. Ada lagi? Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi petugas PDPKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa Selasa depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Cinta untuk pengumumannya. Akhirnya sampailah kita di penghujung persekutuan doa kita pada hari ini. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan menutup dengan doa, karena
doa itu luar biasa kuasanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk kesempatan waktu dari pagi siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Semua karena damai sukacita yang sudah Kau curahkan buat kami. Dengan rahmat kesehatan yang terus Kau berikan buat kami. Sehingga kami boleh tetap sehat, kuat dan penuh semangat Tuhan. Untuk selalu taat, setia, mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Stefanus yang Kau kirim untuk kami semua. Biarlah Tuhan Kau berkati terus karyanya. Biarlah Bapak Stefanus boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun dia berada. Sehingga boleh memberkati orang-orang yang dia jumpai. Tuhan berkati juga keluarganya, anak istrinya semuanya. Biarlah semua berada dalam lindungan kasih Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah tercurah untuk keluarganya. Untuk kami semua juga Tuhan, pasti Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Biarkan kami terus bersyukur di dalam segala hal. Sehingga kami boleh layak dan kudus untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lukas.